Di tengah merosotnya pamor pemerintahan Prabowo Gibran, Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba memanggil sejumlah tokoh oposisi yang kerap mengkritik langkah dan kebijakannya selama ini. Pertemuan Presiden Prabowo dengan para tokoh oposisi itu dinilai sebagai upaya untuk mengurangi tekanan terhadap pemerintah. Pemerintah juga dikritik karena keputusan Presiden Prabowo bergabung dengan Board Office atau BOP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat The Press, kembali bersama saya Suwandi As'an dalam ngobrol politik Indonesia thepres.id. Agar saya, Anda dan kita semua paham tentang politik. Sobat The Press, di tengah merosotnya pamor pemerintahan Prabowo Gibran, Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba memanggil sejumlah tokoh oposisi yang kerap mengkritik langkah dan kebijakannya selama ini. Para tokoh itu bertemu Prabowo di kediamannya di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan pada Jumat 30 Januari 2026. Pemanggilan para tokoh itu mengundang spekulasi seiring dengan derasnya kritik terhadap pemerintah pasca Indonesia bergabung dengan Board Office atau BOP, bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan anjloknya pasar modal Indonesia yang diikuti dengan mundurnya sejumlah pejabat di Bursa Efek Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Beberapa tokoh yang dipanggil itu diantaranya ilmuwan politik Profesor Siti Zuhro, mantan Kabar Skrim Polri, Komjen Polisi Purnawirawan Susno Duaji, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, dan mantan Ketua KPK Abraham Samad. Sedangkan Prabowo ditemani Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prastyo Hadi, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Zaki Makarim, dan beberapa tokoh lain. Pak Prabowo berdiskusi tentang penyelamatan sumber daya alam yang sekarang giat dilakukan dengan membentuk Satgas Penyelamatan itu ya PKH dalam kaitan penyelamatan sumber daya alam. Sehingga dia membuat Satgas itu, kata Abraham Samad 2 Februari 2026 menjelaskan isi pertemuan itu. Prabowo, kata Abraham, juga bicara tentang upaya memperbaiki sumber daya alam yang banyak rusak dan terdapat banyak korupsi dan fraud. Selain itu, Prabowo juga melaporkan hasil World Economic Forum yang dihadirinya di Davos, Swiss pada Januari 2026 lalu. Di bagian akhir, kata Abraham, Prabowo menyinggung tentang BOP atau Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sementara mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengungkapkan, pertemuan itu berlangsung sejak pukul 17 hingga pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat. Pertemuan itu diwarnai diskusi yang sangat dinamis. Prabowo, kata Said, mempresentasikan berbagai kebijakan strategis untuk percepatan perbaikan bangsa. Said menyebut kedua belah pihak sepakat tentang agenda dan program pengembalian kedaulatan negara, pemberantasan korupsi, dan pengembalian sumber daya alam. Setelah pertemuan tersebut, kami akan beroposisi kepada pihak-pihak yang menghalangi agenda pengembalian kedaulatan politik, ekonomi, hukum, sumber daya alam, dan kedaulatan wilayah yang telah direbut oleh oligarki bersama ante-antenya, kata Said Didu pada Senin 2 Februari 2026. Sobat The Press, pertemuan Presiden Prabowo dengan para tokoh oposisi itu dinilai sebagai upaya untuk mengurangi tekanan terhadap pemerintah yang sedang mendapat tekanan dari dalam dan luar negeri. Di dalam negeri, publik kecewa dan tidak puas dengan kinerja pemerintah menangani bencana ekologis di Sumatera yang terjadi di penghujung tahun 2025 lalu. Porsi ketidakpuasannya besar, yakni mencapai 59%, ujar Riko Marbun, Direktur Eksekutif Median, Jakarta, Selasa 20 Januari 2026. Kekecewaan itu, ujar Riko, menyebabkan elektabilitas Prabowo di bulan Januari 2026 turun ke angka 27,8% dari 48,5% pada Oktober 2025 lalu. Pemerintah juga dikritik karena keputusan Presiden Prabowo bergabung dengan Board Office atau BOP, Badan Perdamaian Israel Palestina yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Guru Besar Departemen Hubungan Internasional Visipol UGM, Nur Rahmat Yuliantoro menilai, BOP bukanlah solusi bagi konflik global. Menurutnya, lembaga ini memiliki agenda terselubung yang jauh dari narasi kemanusiaan. Ada ambisi hegemonik yang ingin diperkuat kembali melalui lembaga tersebut. Nur Rahmat menegaskan, bergabungnya Indonesia ke lembaga itu merupakan sebuah kesalahan fatal yang dapat mencederai kepercayaan negara-negara mitra. Selama ini, Indonesia dikenal sebagai negara yang konsisten berdiri di barisan depan membela hak-hak rakyat Palestina. Karena itu, langkah ini berdampak serius terhadap kredibilitas diplomasi Indonesia di mata dunia internasional, khususnya terkait dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Secara internasional, hal ini akan melemahkan posisi Indonesia di mata mereka yang berjuang mendukung Palestina, ujar Nur Rahmat pada Rabu 28 Januari 2026. Sementara Presiden Prabowo Subianto sendiri tidak punya pilihan untuk menolak ajakan Trump bergabung dengan badan yang digagasnya tersebut.
Indonesia akan menghadapi konsekuensi serius berupa tarif ekspor yang akan dimainkan Trump terhadap negara-negara yang menolak. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana menilai, keputusan Prabowo bergabung ke dalam BOP tidak terlepas dari langkah politik Donald Trump. Indonesia tidak punya pilihan selain bergabung karena Trump punya ancaman besar tarif resiprokal jika Indonesia tidak menuruti keinginan Trump. Ini karena ada presiden di mana Presiden Prancis nyatakan tidak akan bergabung dan Trump mengancam akan mengenakan tarif 200%, kata Hikmahanto dalam keterangannya pada Senin 26 Januari 2026. Sobat The Press, tekanan lain kepada pemerintah saat ini adalah jatuhnya kepercayaan pasar terhadap bursa saham Indonesia yang ditandai dengan anjloknya indeks harga saham gabungan atau IHSG secara 2 hari beruntun. IHSG turun drastis hingga 16,7% pada 28 dan 29 Januari sebagai bentuk penurunan terburuk sepanjang beberapa dekade terakhir. Penurunan ini dipicu penilaian Morgan Stanley Capital International atau MSCI pada 27 Januari mengenai transparansi pasar saham Indonesia. Para pengamat pasar modal menyebut penilaian MSCI itu karena banyaknya saham-saham gorengan dan para emiten boncos yang tak jelas pemiliknya yang masuk di papan bursa selama ini. Gejolak ini kemudian memicu mundurnya Direktur BEI Iman Rahman bersama 2 pejabat BEI dan 2 pejabat Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang dianggap bertanggung jawab terhadap masalah pasar bursa selama ini. Para pengamat menyebut peristiwa ini dapat menambah beban fiskal yang akan melebar pada sektor real yang menyasar ke masyarakat. Sebentar lagi Ramadan dan Lebaran, di mana biasanya orang makan dan belanja lebih banyak. Harga barang akan naik, ditambah rupiah yang melemah. Itu barang impor, makanan impor, itu harganya akan ikut naik, kata Direktur Silios Bima Yudhistira di channel YouTube Kompas TV 30 Januari 2026. Sobat The Press, dengan banyaknya tekanan ini, Presiden Prabowo Subianto memandang perlu untuk menenangkan para tokoh kritis dengan mengajak mereka diskusi tentang posisi dan langkah pemerintah saat ini. Sekaligus juga mengetahui aspirasi dan keinginan para tokoh itu dari suara kritis yang mereka sampaikan selama ini. Sebab jika tidak, tekanan-tekanan itu bisa berubah menjadi daya dorong munculnya gerakan sipil yang bisa menimbulkan gejolak politik yang dapat membahayakan posisi pemerintah. Sejarah mencatat gerakan sipil di sebuah negara bermula dari suara krisis yang tidak dihiraukan, bertemu dengan pihak dari luar yang memiliki kepentingan terhadap negara yang bersangkutan. Namun, bila dilihat dari isi kritik para tokoh itu selama ini, tidak ada bertujuan untuk menjatuhkan pemerintah, tetapi lebih pada kegelisahan atas kelambanan Presiden Prabowo Subianto membersihkan kekuatan lama yang ada di pemerintahannya, yang dianggap mengganggu langkah Prabowo memperbaiki kerusakan negeri yang terjadi selama 1 dekade ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Sampai jumpa dalam perbincangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.